Shalom saudara sekalian, bersyukur kita kembali dalam renungan pagi pada hari ini. Kita lanjutkan dalam Lukas pasal 2 ayat 52 yang berbunyi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau kita perhatikan setiap tim sepak bola pasti memiliki sasaran, yakni mencetak gol. Nah, setiap aktivitas kita juga harus seperti itu. Ada goal atau target. Apa target kita sebagai orang percaya? Target kita ialah bertumbuh. Renungan yang lalu kita lihat Tuhan Yesus memberikan contoh pertumbuhan yang seimbang. Paulus juga menuliskan surat kepada jemaat di Efesus berkata, Ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Untuk bertumbuh mencapai kedewasaan penuh perlu memperhatikan beberapa aspek. Pertama itu pertumbuhan aspek jasmani, yakni membentuk kebiasaan-kebiasaan yang dapat menolong kita untuk mencapai kedewasaan jasmani yang bersifat Kristen. Alkitab mengajarkan bahwa kedewasaan Kristen dalam segi jasmani meliputi jauh lebih banyak daripada sekedar pertumbuhan tubuh. Kedewasaan jasmani bagi orang percaya meliputi pengertian terhadap maksud tubuh itu sendiri, perlakuan tubuh dalam cara yang berkenan kepada Allah. Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh adalah rumah Roh Kudus. Jika kita memperhatikan tubuh, berarti kita menghormatinya sebagai bait Roh Kudus. Jika kita mengabaikannya atau merusakkan tubuh kita, maka hukum kehidupan jasmani akan menuntut pembayaran penuh. Contohnya, misalnya rokok, ya, maka paru-paru pasti rusak. Di sini diperlukan keseimbangan. Jangan kita merusak akan tubuh jasmani dengan aktivitas yang terlalu banyak atau memanjakannya dengan tidak memberikan aktivitas. Kalau kita dapat mengatur keseimbangan dan mempertahankan tubuh dalam keadaan yang baik, kita akan merasa lebih baik, berpikir lebih jernih, dan seluruh sikap hidup terhadap kehidupan dan pelayanan akan menjadi lebih baik. Mari kita memperhatikan kebutuhan tubuh kita dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi. Juga aktivitas dengan gerak atau olahraga dan istirahat yang cukup, tidak bergadang. Juga kebersihan dengan tidak mencemarkannya alias jaga kesucian hidup. Kiranya Tuhan menolong kita tahu dan mengenali kebutuhan tubuh kita dengan baik dan melatihnya bertumbuh sehat seturut rencana Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Amin. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk tubuh yang Tuhan berikan sebagai baik Roh Kudus. Ajarkan kami menghargainya dan mempersembahkannya bagi Tuhan, menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, yang merupakan ibadah sejati kami kepadamu. Amin.